Mereka lalu kembali ke pintu depan bersama Jin dan RM. Mereka yang sudah berkumpul kembali lalu berdiskusi mengenai boneka RJ. Dengan terengah-engah, RM bertanya pada Jin. Hyung, apa kamu punya ide agar RJ tidak mengganggu kita semua? Pada saat seperti ini, otakku tidak bisa berpikir, Jun. Tapi Hyung, sepertinya ini ada kaitannya dengan Hyung. Mungkin saja dia marah karena Hyung lupa membawanya pada saat pergi. Karena sebelumnya, kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Itu benar. Coba Hyung pikir baik-baik. Mungkin saja dengan mengakui kesalahan, dia akan membebaskan kita dari tempat ini. Lalu Jin terdiam sejenak dan mencoba untuk berinteraksi dengan RJ yang entah berada di mana. Sembari berteriak dengan gugup, Jin mengatakan, RJ-ku, ayah minta maaf karena telah meninggalkanmu waktu kemarin. Ayah tahu, ayah salah. Maafkan ayah ya. Setelah mengatakan itu, Suga lalu mencoba membuka pintu kembali, namun masih terkunci rapat. Lalu tiba-tiba, semua lampu yang ada di ruangan berkedip cepat hingga membuat salah satu lampu pecah. Mereka dibuat semakin panik hingga saling merangkul satu sama lain. Karena tidak ada cara lain, Jungkook dan RM lalu mengendor kaca jendela sembari berteriak minta tolong. Semua lampu yang tadinya berkedip di semua ruangan lalu tiba-tiba mati. Kemudian dari tangga terdengar suara hentakan kaki secara perlahan dan disusul dengan munculnya suara anak kecil dengan nada lirih mengatakan, "Ayah." Mendengar itu, sontak mereka semua berlari kocar-kacir membubarkan diri. Suga berlari dengan Jin menuju dapur, Jungkook berlari menuju ruang latihan, dan RM berlari menuju kamar mandi. Karena suasana malam yang begitu hening dan sepi, mereka semua terdiam sembari menahan napas. RM yang berada di kamar mandi, tiba-tiba ada yang mengadang-adang pintunya. Merasa takut, RM lalu memohon ampun dengan nada gemetar sembari menutup wajah dengan tangannya. RM bilang, Ampun, jangan kesini, please. Lalu tiba-tiba terdengar suara bisikan Jungkook yang meminta RM untuk membuka pintunya. Hyung, buka pintunya. Ayo kita keluar. RM pun akhirnya membuka pintunya dan memeluk Jungkook. Dengan suara pelan, Jungkook bilang, Hyung, aku punya cara agar kita bisa keluar dari tempat ini. Gimana caranya? Kita harus kumpul dulu semuanya. Ayo kita cari Suga, Hyung, dan Jin Hyung. Mereka lalu memanggil Suga dan Jin. Merasa namanya terpanggil, Suga dan Jin lalu menghampiri mereka. Mereka semua lalu berkumpul lagi di depan pintu keluar. Jungkook lalu bilang, Hyung, aku punya cara agar kita bisa keluar dari tempat ini. Gimana caranya? Aku tadi mendengar di sini di ruang latihan. Kita bisa pecahkan kaca dengan ini. Ayo, meskipun kita bisa keluar, jika mereka itu masih mengejar, kita tetap berakar dalam dunianya. Kita harus cabut akarnya, bukan potongan tanamannya. Sebenarnya, apa yang diinginkan RJ sih? Hyung, bukankah kamu sangat menyayangi RJ? Mungkin Hyung tahu apa yang diinginkannya. Ayo, entahlah. Aku sekarang malah takut pada RJ sendiri. Mereka lalu beristirahat sejenak dengan duduk di lantai sembari memikirkan solusi. Jungkook lalu bilang, Hyung, bagaimana kalau kita tangkap dulu RJ-nya? Setelah itu, kita ikat dan bakar dia. Mungkin aja dengan begitu, roh yang ada pada RJ akan pergi. Ayo, itu sadis sekali. Lagian, jangankan untuk membakarnya. Mendekatnya saja, kalian semua takut? Ya, kalian tadi dengarkan apa yang RJ katakan? Dia memegang ayahnya. Dan bisa jadi, itu Hyung. Atau mungkin pula dia mencari ayah aslinya. Jika bukan aku, apa mungkin si pembuat adalah ayah aslinya? Bagaimana kalau kita tanyakan pada Bang Pidinim? Boneka kita dibuat oleh siapa? Ah, benar. Coba tolong dia, Hyung. Suga lalu menelpon Bang Pidinim. Setelah berbincang begitu lama dan menutup teleponnya, Suga lalu berbicara pada mereka dengan nada lirih dan tatapan serius. Ya, kalian dengar. Aku baru saja mendapat informasi yang begitu mengejutkan. Apa, Hyung? Begini, sebenarnya di antara semua boneka yang dibuat khusus untuk kita, katanya ada satu boneka yang memang adalah suka anak kecil. Namun Bang Pidinim tidak bisa sebutkan di boneka yang mananya. Sebab yang memasukkannya adalah orang yang buat boneka itu. Dari mana Bang Pidinim tahu bahwa ada roh di dalam boneka kita? Awalnya dia tidak tahu. Namun ada satu staf yang bisa melihat hal seperti itu. Dan sekarang Bang Pidinim akan menjemput kita bersama orang yang bisa mengusir roh tersebut. Jadi sekarang kita akan menunggunya datang. Suga pun mengangguk.